Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang diriku. Allahu syahidi, Allah itu saksi bagi diriku. Sahal bin Abdullah pada waktu itu umur 3 tahun. Bapak yang ibu-ibu yang mengikuti live streaming ini, bila ingin mengamalkannya silakan ya, perbolehkan supaya anaknya cerdas, supaya anaknya pinter. Saudara sekalian yang berbahagia, saya mau menyampaikan ada yang penting nih. Begini, ketika saya malam Rabu, ya malam Rabu kemarin, ya malam kemarin itu di Masjid As-Sirat ya Jakarta Barat itu ada yang mendukung kajian kita ini penting, karena saya mau sampaikan itu karena bapak-bapak masih punya anak dan kurang-kurangnya punya cucu yang bisa diambil manfaat nih dari kajian ini. Imam Ghazali menceritakan tentang seorang sufi wali min auliyaillah ya, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari ini Bapak Ibu sekalian, orang yang wudunya itu 20 hari sekali. Kepikir nggak sama kita? Kita dengernya rada-rada budek juga kita nih, telinga kita. Wudunya batalnya 20 hari sekali. Kalau kita 2 jam sekali batal, ada yang 20 menit sekali batal. 20 hari. Jadi betapa dia makannya dan minumnya itu berapa? Hanya untuk meluruskan tulang belakang, sehingga tidak ada lagi kelebihan limbah di perutnya. Karena menurut perspektif para mutasawwifin itu, membuang limbah setiap hari itu memalukan. Setiap hari itu mengeluarkan limbah, menurut pandangan mereka itu malu di hadapan Tuhan. Tidurnya duduk, karena tidur duduk itu tidak membatalkan wudhu. 20 hari sekali baru batal. Nah, yang menariknya ini, Sahal bin Abdullah ini, dia sendiri yang menceritakan ketika umur 3 tahun. Dia ketemu sama pamannya, ya Khali itu paman tapi dari ibu. Kalau paman dari bapak, ami, ya. Pamannya itu bilang gini, "Ala tazkurullah?" Ya, kenapa kamu tidak zikir kepada Allah? Kenapa kamu tidak ingat kepada Allah? Kaifa azkurullah ya Khali? Bagaimana caranya aku berzikir wahai paman? Nah, nih dia mengajarkannya 3 kata, tapi nggak boleh ditulis. Ya, jadi nanti bapak-bapak ngajarin sama anaknya, sama cucunya, 3 kata ini jangan ditulis. Jangan ya. Nah. Yang pertama ini, Allahumma'i. Ya, ini nanti bagus nih kalau di ya. Allahumma'i, Allah bersamaku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang diriku. Allahu syahidi, Allah itu saksi bagi diriku. Sahal bin Abdullah pada waktu itu umur 3 tahun, yang ngajarin pamannya. Maka kalimat itu dilancarkan sama dia. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi,
Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang semua diriku ini. Allahu syahdi, dan Allah yang menjadi saksi terhadap perbuatan. Dibaca, disuruh baca dia sama pamannya ini. Sudah beberapa hari itu dipanggil sama pamannya, sudah dibaca, sudah. Nah, kemudian pamannya bilang, kamu bacanya ihda asyar, bacanya 11, bacanya 11 kali, jangan tidak dibaca, dan carilah 11 kali itu pada waktu yang kita pilih gitu lah. Kalau mau bacanya pagi, pagi terus, siang, siang terus, kalau malam, malam terus, baca 3 kali. Dibaca sama dia. Waktu 1 tahun, 2 tahun dia mengamalkan itu, dia bilang, aku merasakan ada sesuatu yang manis pada diriku itu. Anak kecil itu kalau dikasih permen, kira-kira dia merasakan manis, pada sisi mana dia merasakan manis itu, begitu. Kemudian setelah berulang-ulang itu, dia bilang merasakan manisnya itu, terasa manisnya di hati. Dan dia umur 6 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. 6 tahun. Nah, ini bapak-bapak yang punya anak masih kecil, ya, yang punya cucu, ajarin tuh, ya, suruh ngeliatin bibir kita, ya, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang diriku. Allahu syahidi, Allah yang menjadi saksi diriku. Itu anak itu merasakan ada sesuatu yang manis. Waktu dia bacanya 11 kali itu, dia bilang ada yang manis. Dan lama kelama bertambah tahun, manisnya itu pindah. Manisnya terasa di dalam hati, enak gitu. Dan ternyata itu yang disebut dengan SQ, spiritual question. Jadi ada IQ, ini wahbiyah, pemberian Allah. Ada EQ, emotional question. Kita mesti berinteraksi, menggairahkan, memberi support, memotivasi, maka EQ-nya tinggi, naik. Nah, yang kita bahas itu SQ, spiritual question. Jadi dari dalam kita yang menumbuh kembangkan, dan itu ternyata mendongkrak, ya, ketigaannya itu tadi, anak itu cerdas. Kepikir nggak 6 tahun apa 30 juz Al-Quran. Nah, bapak-bapak, ya, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sayang kalau seandainya tidak dipakai ini. Makanya walaupun, ya, ketemu diajarkan bahwa kalau sholat itu kau mesti tahu bahwa kau sedang berhadapan sama Allah. Kau mesti tahu bahwa Allah melihat kamu, dan kau mesti kosongkan hatimu itu dari segala hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, jadi saya ingat itu, ya, saya ingat itu, baca, ajarin tuh anak tuh. Ternyata 3 tahun itu kepekaannya udah hebat loh. Ini 3 tahun. Anak umur berapa? 4. Nah, kan pas itu ya, ajarin, suruh lihat bibir kita, ngikutin sampai dia bisa. Nanti dia baca terus. Itu luar biasa itu, ya. Dan bapak-bapak yang ibu-ibu yang mengikuti live streaming ini, bila ingin mengamalkannya silakan, ya, perbolehkan, supaya anaknya cerdas, supaya anaknya pinter, mudah menghafal Quran. Nah, kalau dia sudah hafal Quran 30 juz, nggak usah takut lagi dia kuliah milih apa gitu.
Sekarang ini pemerintah sudah membuka peluang beasiswa bagi penghafal Al-Quran. Bukan fakultas agama. Semua yang berat-berat itu 22 perguruan tinggi di Indonesia itu membuka beasiswa bagi yang penghafal Quran. Termasuk fakultas kedokteran, MIFA. Itu berat-berat. Pasti bisa. Kalau dia hafal Quran, dia bisa. Ya, kalau yang udah sepuh, ya buat cucunya diajarin. Ya, subhanallah.